Halo guys, di sini aku mau mengajak kalian belajar bersama tentang kata-kata atau istilah-istilah yang menjadi poin penting dalam terapi Gestalt. Yuk langsung aja kita mulai. Kata yang pertama yaitu unfinished business. Jika dibaca dengan benar yaitu unfinished business. Sekali lagi ya, unfinished business. Yang jika dalam bahasa Indonesia artinya urusan yang tidak selesai. Dalam pendekatan Gestalt terdapat konsep tentang unfinished business. Unfinished business itu sendiri adalah perasaan-perasaan yang tidak dapat diekspresikan pada masa lalu, seperti kesakitan, kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan. Unfinished business ini memiliki efek yang dapat mengganggu individu, seperti kecemasan yang berlebihan, yang membuat individu tidak dapat memperhatikan hal penting lain, tingkah laku yang tidak terkontrol, terlalu berhati-hati, dan menyakiti diri sendiri. Contoh dari unfinished business itu sendiri adalah seseorang yang bernama Dian berkonflik dengan temannya yaitu Desi. Konflik mereka begitu hebat, namun demikian bukannya dihadapi, Dian malah pergi menghilang, entah kemana karena takut untuk bertemu Desi. 10 tahun kemudian diadakanlah sebuah reuni sekolah dan pada saat itu Dian tidak mau datang karena Desi hadir di situ sehingga ia takut untuk datang dan bukannya hubungan mereka membaik malah semakin memburuk dan konflik mereka tidak terselesaikan. Kata yang kedua yaitu making the rounds. Jika dibaca dengan benar yaitu making the rounds. Sekali lagi ya, making the rounds yang jika dalam bahasa Indonesia artinya membuat lingkaran. Pada terapi Gestalt, making the rounds adalah salah satu teknik yang penting. Dengan cara membuat lingkaran bisa menjadi teknik yang berguna untuk membantu anggota kelompok mengenali ketakutan yang tersembunyi. Pada suatu kelompok, anggota disuruh untuk pergi berkeliling ke masing-masing anggota kelompok dan mengatakan sesuatu yang dia biasanya tidak berkomunikasi secara langsung. Contoh dari making the rounds adalah ketika Andriana khawatir tentang orang-orang yang membosankan dalam kelompok. Dari konselor, Andriana disuruh untuk membuat lingkaran dan untuk setiap orang melengkapi kalimat yang kalimat tersebut berbunyi, salah satu cara saya bisa membuat Anda bosan adalah dengan titik-titik atau dengan kalimat, Anda akan bosan jika saya titik-titik. Nah, setelah itu tugas anggota lainlah yang wajib melengkapi kalimat tersebut. Kata yang ketiga yaitu I take responsibility. Jika dibaca dengan benar yaitu I take responsibility. Sekali lagi ya, I take responsibility. Yang jika dalam bahasa Indonesia artinya saya bertanggung jawab. I take responsibility juga salah satu teknik penting pada terapi Gestalt yang bertujuan untuk membantu klien menyadari dan mengubah perasaan dan tingkah lakunya serta mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tingkah lakunya. Contoh dari I take responsibility ini adalah seorang klien diminta untuk berkata, saya merasa kesepian dan saya bertanggung jawab atas perasaan saya. Latihan ini dapat membuka mata klien yang biasanya cenderung melihat orang lain sebagai sumber perasaan baik dan buruk. Teknik yang keempat yaitu empty chair. Jika dibaca dengan benar yaitu empty chair. Sekali lagi ya, empty chair. Yang jika dalam bahasa Indonesia artinya kursi kosong. Kursi kosong adalah teknik terapi Gestalt dengan cara bermain peran. Pada teknik ini mengajak klien mengungkapkan perasaan yang terpendam pada dirinya melalui sebuah permainan peran. Yang sebenarnya semua peran tersebut sesungguhnya dilakukan oleh satu orang, yaitu klien itu sendiri. Contoh dari empty chair adalah Arda adalah seorang siswa yang baru saja mengikuti program penjurusan sebelum dia masuk ke kelas 10. Ayah Arda menginginkan Arda untuk masuk ke IPA, bahkan lebih tepatnya memaksa. Padahal Arda tidak ingin masuk ke jurusan IPA. Arda ingin masuk ke jurusan IPS yang lebih sesuai dengan jiwanya. Namun demikian, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu karena takut diusir dari rumah. Dengan teknik kursi kosong ini, klien akan disuruh untuk berperan menjadi dirinya sendiri dan menjadi ayahnya. Setelah melakukan teknik ini, klien memperoleh pencapaian tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan, putusan-putusan, dan reaksi-reaksi yang klien lakukan.
Selain menjelaskan beberapa kata tadi, aku juga akan memberikan studi kasus yang dapat diselesaikan dengan teknik terapi Gestalt. Yuk langsung ke contoh. Sebagai contoh, klien adalah seorang ibu yang terlalu keras mendidik anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Aturan keras dari ibu itu membuat anak merasa ketakutan, cemas, dan trauma. Suaminya yang merasa kecewa dan kewalahan terhadap sikap istrinya yang keras itu akhirnya meminta cerai. Ternyata latar belakang yang membuat istrinya keras seperti itu adalah didikan dari orang tua sang istri yang terlalu keras dari kecil sampai remaja. Istrinya sebenarnya merasa sakit hati dan sangat dendam, sehingga didikan keras itulah yang diteruskan kepada putrinya. Hal seperti ini juga bisa disebut dengan unfinished business karena konflik masa lalu ibunya yang belum selesai, di mana kasus ini dapat menerapkan teknik empty chair atau kursi kosong, di mana kalian disuruh untuk berperan sebagai korban, yaitu anaknya. Kalian diarahkan untuk menjadi sadar akan perbuatannya saat ini bahwa sikapnya yang keras itu hanya sebagai ungkapan balas dendam yang diteruskan kepada putrinya. Semoga yang aku jelasin ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.